Ibu semua, Shalom. Harusnya yang siang lebih semangat karena pasti sudah sarapan. Sudah sarapan semua Bapak Ibu? Pekerja yang belum, tapi kita mau semangat karena kita mau datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dia yang sudah menyertai kita sampai detik ini. Kita sudah masuk di bulan 5 tahun 2026. Penyertaannya luar biasa untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita datang dengan sukacita. Kita datang dengan hati yang ceria. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita tidak dapat menghitung satu persatu berkat Tuhan. Mungkin yang hari ini masih bilang, Tuhan, kok aku seperti ini? Tuhan, kenapa keadaanku seperti ini? Mari kita belajar untuk menghitung setiap berkat Tuhan. Sampai detik ini saya percaya berkat Tuhan tidak dapat kita hitung, saudara. Oleh karena itu mari kita ucapkan syukur pada siang hari ini. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau memuliakan hati Tuhan. Kita mau senangkan Dia. Oleh karena itu mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau Tuhan boleh terus menyertai kami sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh, apapun Tuhan, hanya ucapan terima kasih, hanya mengucap syukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami siap untuk beribadah Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin.
hati kami Tuhan, dalam menyembah Tuhan di hari ini.
kamu dan peraturan dijalankan. Saya menerima bisnis, bekerja, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemunduran. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupmu. Harta, pekerjaan dan bisnis. Ini adalah waktu yang bersembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Engkaulah permata hatiku. Engkaulah kekasih jiwaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus Kristus Allahku. Engkaulah permata. Engkaulah permata hatiku. Engkaulah kekasih jiwaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap waktu, Puji namamu, di dalam setiap langkahku, puji namamu. Walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari. Ku tetap setia pada firman-Mu. Setiap saat, setiap waktu, puji namamu, di dalam setiap langkahku, ku puji terus selalu. Walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari. Ku tetap setia pada firman-Mu. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan deklarasikan firman kita. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri, angkat handphone ataupun Alkitab kita. Kita akan deklarasikan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. setiap saat, setiap waktu, ku puji namamu. Tapi ketika memberi persembahan yang mengenai perpuluhan seperti sampai gembala kemarin, itu rasanya kok kayak sunyi gitu ya, sunyi gitu. Nggak tahu ada apa. Ini mungkin AC-nya mungkin saking dinginnya kali ya. Itu Pak, udah gugup bisa mengelola. Kita bukan hak kita, tapi itu untuk dikelola karena itu titipan. Tapi ketika berkat itu luar biasa. Tetapi di sini saya katakan bahwa di sini adalah, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4, yaitu ayat 7 dan 11 pada pagi hari ini. Ya. Saya akan beri tema yaitu hidup orang Kristen yang benar di akhir zaman. Kita percaya kita ini adalah di zaman-zaman akhir, ya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, karena kita sudah melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat singkat. Banyak hamba Tuhan mengatakan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, saya yang pertama, Bapak Ibu dan seterusnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3.
Berilah pertolongan seorang yang akan lahir dengan tidak bersungut. Ya. Terima kasih Bapak. Seseorang yang akan lahir sebagai karunia yang baik oleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari hati. Dan 11 sama-sama. Jika kita orang berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melakukan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara itu yang dikasih Tuhan, bahwa di surat Rasul Petrus ini menerangkan bahwa dia mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat yang pertama ya, Kakak DJ ya. Dikatakan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu orang percaya itu harus hidup benar dan bukan sembrono atau sembarangan. Ya, makanya saya kasih judul di sini, hidup orang Kristen itu harus benar. Ya, harus benar. Kita ya banyak orang sih orang Kristen yang tidak benar, tetapi kita mau belajar. Kita mau menyempurnakan dalam kehidupan kita. Jadi kita memang harus hidup benar di hadapan Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yaitu di sini artinya apa? Ya artinya kita yang pertama, Bapak Ibu bisa tulis, mungkin di dalam hati saudara bisa tulis atau di buku. Hidup berjaga-jaga dan berdoa, ayat 7. Ini penting sekali ya. Kalau kita melihat saudara kita ya, yang tetangga kita sebelah kaum Nebayot, bahwa mereka berdoa aja pakai waktu ya, sudah ada asar, ada maghrib, ada subuh segala. Tetapi kalau kita berdoa itu setiap saat, setiap waktu ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita menjadi orang percaya, bahwa kadang-kadang kita malu berdoa ya. Kalau kita jajan di warteg atau di rumah makan Padang itu malu berdoa, betul apa betul? Tapi saya kemarin sama Pak Rudi habis pemakaman, saya angkat doa aja di rumah makan Padang. Nah ini saya Pak Gembala, karena kemarin saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang pemusik namanya Koriskal, itu anaknya ditabrak mobil ya Bapak Ibu, dalam perumahan dan meninggal, dan kita layani, dan habis pemakaman kita ke Bandar Jakarta, bukan Bandar Jakarta, arah bandara, di situ cari rumah makan yang enak, karena memang udah ya biasa sih kalau Padang. Kalau Pak Rudi katanya kalau bami itu bukan, ini harus nasi. Jadi saya bilang, jadi memang ada satu ini beda. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu. Seperti anaknya Koriskal ini. Koriskal juga nggak mengerti kalau tiba-tiba anaknya itu saat itu tuh dipanggil Tuhan, juga nggak tahu. Tapi Tuhan memanggil itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sakit sampai bulan-bulanan, bahkan sampai tahun. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa orang percaya harus mengerti dan menyadari bahwa hidup itu tidak sembrono, ya, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Jadi kalau mengikut Tuhan ya begitu dengan tulus. Kalau berdoa dengan tulus. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus berdoa?
Kenapa kita harus memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah nafas sebagai orang percaya kepada Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Kalau kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak kurang mantep kayaknya. Ya, kurang mantep. Ini memang ini. Jadi berdoa ini penting Bapak Saudara. Saudaraku kasih Tuhan. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan melalui doa dengan ucap syukur kita kepada Dia, maka Dia mendengar doa saudara saya. Saya nggak ngerti pergumulan saudara dan saya. Saudara nggak ngerti, tidak mengerti apa yang menjadi persoalan saudara, saya tidak mengerti. Yang mengerti adalah Tuhan. Mungkin hari-hari ini posisimu dalam pekerjaanmu tidak nyaman, mungkin di dalam keuangan, mungkin di dalam keluarga, orang tua tidak. Tetapi ketika engkau berdoa, Tuhan tahu, maka semua persoalan yang ada di dalam kehidupanmu Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan saudara. Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih, Tuhan akan mengcover saudara. Tapi ketika itu saudara punya persoalan dan tidak mau berdoa, udah malas berdoa, artinya saudara tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Hanya minggu datang, pulang lagi balik. Minggu datang, pulang balik. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Saya mau jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa, mengalami yang namanya terobosan dan memberi dampak. Amin. Amin. Ini kerinduan kami. Menjadi gereja yang dewasa seperti apa? Dewasa dalam segala hal. Dewasa pengertian kebenaran firman Tuhan, iman kita dewasa. Bukan dewasa umur kita, tetapi dewasa akan pengenalan akan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Seberapapun, apapun yang kita kerjakan, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau dipakai, engkau diutus untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap terus berdoa. Jangan padamkan roh doamu. Jangan padamkan api rohmu di dalam doamu. Berdoa di rumah, di pekerjaan, dimanapun berada, saudara bisa berdoa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita terus mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan nanti akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Siapa di sini yang jarang berdoa? Ya. Tuh ada yang angkat tangan di belakang itu. Luar biasa. Nah ini jujur Bapak Ibu Saudara, jujur luar biasa. Ya ada yang angkat tangan. Sedih saya jadinya. Jadi gini. Jadi Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar bangun berdoa, apalagi kita sebagai anaknya. Yuk mari kita mulai hari ini, saat ini kita ubah, ya kita ubah, ya pola pikir kita ubah. Kita mau berdoa terus kepada Tuhan, ya supaya apa? Ketika kita berdoa, supaya Tuhan melindungi kita, memberkati kita, ya seperti Mazmur 91, ya ketika kita melekat kepada Dia meluputkan segala sesuatu, ya ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan melepaskan segala panah-panah si jahat. Ini penting. Karena apa? Karena iblis itu mengaum-ngaum mencari orang yang telah. Kalau kita nggak siap bisa diterkam. Musuh kita bukan darah, penguasa di darah musuh kita. Yang melayang-layang, ya, itu harus ditengging, harus dilepaskan. Saya nggak ngerti di tempatnya. Itu harus dilepaskan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan. Oleh sebab itu, kekuatan doa adalah luar biasa. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang punya rumah, kita ada hantunya, yang angker gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah manggil ketua KSR Saudara, Pak Pedi nggak usah dipanggil. Jadi Saudara bisa berdoa sendiri. Usir itu dalam nama Yesus. Ini kamar belakang ini ada hantunya, kan gitu. Tapi jangan kayak orang Solo. Saya nggak nuduh orang Solo nih, maaf. Siapa yang dari Solo? Masa
ngusir iblis dalam nama Yesus. Kan nggak bagus, kan iblisnya ntar saya berangkat, ntar saya kabur, gitu. Dalam nama Yesus keluar, kan gitu. Dalam nama Yesus iblis keluar, itu nggak bagus. Itu iblisnya malah, saya ketawain kita. Nah itu, jadi memang harus ini. Makanya kenapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga supaya kita dapat melawan tipu muslihat itu. Amin. Yang itu akan dilindungi, itu akan terus dituntut. Setiap langkah saudara, keluar masuk saudara akan dipimpin dan disertai Tuhan. Makanya jangan berhenti berdoa, ya Bapak Saudara. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa, ya. Kata Pak Pandi, gaspol. Ya, ini saya malah terikat nih di hati saya. Gaspol Pak Didi, terus gaspol. Gaspol badannya udah remek begini. Orang Kersel itu dari Kersel sekarang Bapak Saudara ini berbicara Kersel ya. Jadi Kersel itu di sini itu sebenarnya hari Jumat Bapak Saudara. Ini Jumat ini perlu dikasih pengertian. Jadi gini. Kersel itu ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu, hari Minggu berkumpul di tempat ini. Nah, kalau kita sebagai leader, kita ini dibagi Bapak Saudara keliling kunjungan. Nah, kalau Kamis, Jumat, Sabtu, makanya Pak Didi nggak pernah ke Kota Sutra. Iya Pak, saya lagi ada ini. Pak Didi banyak alasan. Iya, saya emang banyak alasan. Karena jadi Bapak ini selalu terus, walaupun di Kalimantan di Padang saya telepon. Ini pamit kalau nggak saya telepon, dia telepon saya. Kalau saya telepon dia kayak gitu. Mungkin istrinya belum telepon, saya udah telepon. Sedangkan 2 minggu sekali. Ini luar biasa. Hambanya luar biasa semuanya. Dan dia bercerita begini, saudara. Tadi pagi bercerita. Tadi di saya ini udah, tempatnya udah, porsinya udah. Bagaimana? Harus dipecah, dibelah. Ini siap-siap nih Kota Sutra kan ya, Kota Sutra. Oh ini bisa. Nggak tahu nanti yang ditunjuk ketua Kersel siapa nanti. Ini siap-siap Kota Sutra. Nah ini, padahal busana aja belum. Busana itu masih 11, 12, 13. Tapi Pak Pedi udah mulai 13 ke sana udah penuh kayaknya. Nah ini penuh. Tapi yang ideal Kersel itu kalau rumah itu hanya 8, 9 orang sudah cukup. Ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa ada Kersel di tempat ini? Gereja ada Kersel tempat. Kalau Kerselnya ada kuat, semakin mengembang, gerejanya terus kuat. Kalau Kerselnya loyo ya lemah, ya gerejanya lemah. Ya. Oleh sebab itu, mari yang belum Kersel kami mengimbau jemaat bergabung, silahkan. Ya, bergabung. Jangan takut. Ya, rumahnya bila perlu, Pak, kayak kemarin, Pak, rumah saya sekarang orangnya ada di sini. Puji Tuhan kemarin perdana, ya ada di sini orangnya. Itu lama Pak, rumah saya bisa dibuat Kersel. Oh boleh kan? Terus kira-kira air putih aja, nggak usah makan. Cukup. Kalau ada ya, yang bakar-bakaran, yang bangsanya ya tongseng apa-apa nggak apa. Itu kemarin saya lagi dapat berjalan di Kota Sutra itu kayaknya bakar-bakaran, panggang-panggangan. Wah ini berkat luar biasa. Kalau saya datang itu pasti ya itu makanya saya nggak datang itu ya karena nanti usia umur saya itu kalau bakar-bakaran terus kan. Nah ini gitu loh. Tahu lah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya itu begitu. Makanya kenapa saya nggak datang karena Kota Sutra ini bakar-bakaran melulu. Jadi ya itu makanya saya menghindari hal-hal begitu. Bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tegang. Jadi ibadah itu jangan langsung verbal terus itu sampai tapi dia ada